Halo, jumpa kembali dengan Ibu Lucy. Pada sesi kali ini kita akan membahas mengenai kesebangunan bagian yang ketiga. Ini merupakan kelanjutan dari kesebangunan 2 yang kemarin terakhir di contoh nomor 6. Pada sesi kali ini kita akan bahas contoh 7 yang nanti akan menghasilkan beberapa rumus yang akan mempermudah kalian untuk mengerjakan soal-soal yang tertentu yang sejenis dengan yang akan dibahas di nomor 7. Akan diberikan di nomor 8 dan 9. Kita lanjutkan contoh yang ketujuh. Pada gambar di samping ini, buktikanlah bahwa segitiga KLN sebangun dengan segitiga KLM. Segitiga KMN sebangun dengan segitiga KLM. Dan segitiga KLN sebangun dengan segitiga KNM. Oke, kita langsung lanjutkan dengan menjawab yang A dulu. Segitiga KLN sebangun dengan segitiga KLM. Nah, kita sekarang akan buktikan. Ya, bukti. Perhatikan segitiga KLN dan segitiga KLM. Maka KLN adalah segitiga yang bagian bawah ini, bulusi arsir merah. Sedangkan KLM adalah segitiga yang besar keseluruhan. Artinya KLN ada di dalam segitiga KLM. Ya. Nah, maka langkah yang harus kita kerjakan adalah kita menunjukkan bahwa ada 3 pasang sudut yang sama besar. Karena dalam hal ini sisinya tidak ada yang diketahui. Syarat dari segitiga yang sebangun untuk membuktikan adalah kita bisa menunjukkan 3 pasang sudutnya sama besar atau sisi-sisi yang bersesuaian sebanding. Maka karena di sini yang diketahui sudutnya, kita perhatikan dari sudutnya. Jadi yang pertama, sudut KNL, ya, perhatikan sudut KNL, siku-siku, ada tanda siku-siku di sini. Berarti sama dengan MKL. Karena apa? Karena keduanya siku-siku. Ya, keduanya sudut siku-siku 90 derajat. Jadi besarnya sama. Yang kedua, kita perhatikan segitiga ini ada sudut yang sama, yaitu sudut L. Sehingga sudut KLN sama dengan sudut KLM. Karena apa? Karena berhimpit. Nah, kita sudah menemukan 3 sudut. 2 sudut yang sudah kita temukan, maka sudut ketiganya kita akan cari yang mana tapi pasti akan sama besar. Karena apa? Pada sebuah segitiga, jumlah sudut-sudutnya adalah 180 derajat. Sehingga kalau sudah diketahui 2 sudutnya sama, pasti sudut ketiganya sama. Nah, dalam hal ini yang belum diketahui sudutnya adalah sudut K pada segitiga KLN dan sudut M pada segitiga KLM. Ya, atau secara mudah kalian boleh perhatikan dari sini. Ini ada segitiganya KLN. KLN. Sudah ada N, sudah ada L, berarti K yang belum. Nah, seperti itu juga boleh. Kalau dilihat dari sudutnya mana yang belum dikasih tanda. Ya, kalau mau lebih mudah boleh dilihat dari sini tadi. Sehingga kita tinggal masukkan untuk menjadi segitiga KLN sudah ada K. Maka kita tinggal tambahkan LN. Sama dengan sudut. Ada KL, berarti yang belum adalah M. Maka kita tinggal tambahkan yang lain KL.
L. Seperti itu. Jadi ini sama kenapa? Karena kedua sudut yang lain sama. Nah, berarti di sini kita sudah berhasil menunjukkan 3 sudut. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa segitiga KLN sebangun dengan segitiga KLM. Karena ketiga sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, seperti itu cara menjelaskannya. Jadi sudah terbukti bahwa segitiga KLN sebangun dengan segitiga KLM. Oke, kita lanjutkan untuk yang B dan C. Oke, yang B kita lihat segitiga KMN sebangun dengan segitiga KLM. Kita perhatikan di sini segitiga KMN adalah yang bagian atas. Yang ini KMN ya. Ini KMN, kita arsir supaya kita melihatnya lebih mudah. Ini sebangun dengan segitiga KLM. KLM berarti yang besar. Ya, jadi bukti, perhatikan segitiga KMN dan segitiga KLM. Yang pertama kita lihat adalah segitiga siku-siku, seperti yang kita perhatikan di sini, K siku-siku dan N KNM juga siku-siku. Kenapa? Karena berpelurus ini sudah siku-siku, berarti di sebelahnya juga pasti siku-siku ya. Sehingga kita bisa menuliskan sudut KNM sama dengan sudut MKL. Kenapa? Karena siku-siku. Nah, yang kedua, kita juga bisa melihat di sini bahwa sudut M-nya itu berhimpit. Jadi, KMN, sudut KMN juga sama dengan sudut KML. Kenapa? Karena berhimpit. Nah, sehingga yang ketiga seperti tadi, karena sudah ada 2 sudut yang sama besar, pasti sudut ketiganya sama. Sehingga kita bisa melakukan hal yang sama seperti tadi ya. Sudah ada N, sudah ada M, maka yang belum ada K. Ya, sehingga kita tinggal melanjutkan N, M. Sama dengan sudut yang belum ada apa? L, berarti dengan sudut L. Maka kita lengkapi KLM sudah ada L berarti KM. Karena apa? Karena 2 sudut yang lain sama. Oke, nah dari sini maka kita bisa menyimpulkan bahwa segitiga KMN sebangun dengan segitiga KLM karena ketiga sudut yang bersesuaian sama besar. Oke, jadi
terbukti. Ya, terbukti. Oke, kita lanjutkan dengan yang C sekarang. Segitiga KLN sebangun dengan segitiga KNM. Ya, kita langsung buktikan. Perhatikan segitiga KLN dan segitiga KNM. Nah, kita lihat di sini segitiga KLN, sekarang Bulusi kasih arsir yang merah ya. Ini KLN-nya, dan segitiga KNM, KNM yang diarsir biru. Nah, maka di sini yang jelas kelihatan adalah sudutnya yang siku-siku. Maka pertama kita tunjukkan dulu bahwa sudut KNL sama dengan sudut KNM. Kenapa? Karena siku-siku. Nah, pada pembuktian yang A dan B tadi ada sudut yang berhimpit. Tetapi di sini kita tidak bisa melihat atau tidak ada sudut yang berhimpit. Karena apa? Segitiganya berbeda. Yang satu segitiga bagian bawah, yang satu lagi segitiga bagian atas. Maka kita bisa gunakan informasi bahwa sudut ini siku-siku. Ya, sehingga sudut LKN itu sudutnya yang ini ya, yang ini LKN, Bulusi kasih lingkaran kecil. Itu kalau ditambah sudut NKM sama dengan 90 derajat. Kenapa? Karena berpenyiku. Ya, karena berpenyiku. Maka di sini kita bisa tuliskan sudut LKN sama dengan 90 derajat dikurangi sudut NKM. Ya, jadi sudut LKN sama dengan 90 dikurangi sudut NKM. Nah, ini yang sudut K dari KLN. Nah, kalau kita perhatikan sudut mana yang sama dengan sudut ini, maka kita perhatikan sekarang sudut KMN, ya, sudut KMN itu yang ada di sini, Kenapa Bulusi kasih tanda lingkaran juga? Kalian perhatikan tadi sudut NKM-nya, misalnya Bulusi beri tanda silang, ya, maka silang ini kalau kita tambahkan dengan lingkaran akan sama dengan 90 derajat juga. Kenapa? Karena sudut yang lainnya siku-siku. Sehingga kalau kita jumlahkan, karena sudah yang satu siku-siku, berarti sudut X ini dengan sudut yang ini harus sama dengan 90 derajat. Ya, sehingga Bulusi tuliskan sudut KMN ditambah sudut NKM sama dengan 90 derajat. Ya. Maka dengan cara yang sama seperti di atasnya, sudut KMN sama dengan 90 derajat dikurangi sudut NKM. Nah, kalian perhatikan bahwa ini 90 derajat dikurangi NKM, sudut NKM. Ini juga 90 derajat dikurangi sudut NKM. Artinya bahwa ini sudut LKN itu sama dengan sudut KMN. Sama-sama 90 derajat dikurangi sudut NKM. Jadi katakanlah misalnya ini yang pertama, ini yang kedua. Maka dari 1 dan 2 kita bisa menyimpulkan bahwa
sudut LKN sama dengan sudut KMN. Ya, jadi dari 1 dan 2. Dari 1 dan 2. Ya, karena kita bisa melihat dari 1 dan 2 yang barusan kita tuliskan. Kemudian yang ketiga, berarti kita harus tunjukkan yang ketiga. Nah, karena dengan cara yang sama seperti tadi, karena dua sudutnya sama, maka sudut yang ketiga pasti sama. Ya, sudut yang mana itu? Yang pertama, sudut KNL-nya sudah ada sudut N dan K. Berarti yang belum ada adalah sudut L. Berarti ya, perhatikan boleh juga dari sini ya. Berarti sudut KLN sama dengan sudut yang ada yang belum ada di sini, NM berarti K ya. Sama dengan sudut MKN atau KMN sama saja. Ya, jadi K-nya yang di tengah ya, K-nya yang di tengah berarti MNK. Oke, seperti itu ya. Jadi sekali lagi di sini N, di sini M, maka yang belum K. Sehingga kita tinggal lengkapi. Dan dari sini sudut KLN sama dengan sudut MKN karena kedua sudut yang lain sama. Oke, sehingga dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa segitiga KLN sebangun dengan segitiga KNM. Karena ketiga sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, seperti itu. Jadi dari sini sudah terbukti bahwa segitiga KLN sebangun dengan segitiga KNM. Oke, dari apa yang sudah kita pelajari di A, B, dan C, kita bisa membuat perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian. Sehingga nanti kita bisa menemukan rumus-rumus yang akan mempermudah kita ketika kita akan menghitung. Jadi sekarang kita simpulkan ya. Jadi dari contoh nomor 7 tadi didapat, nanti kalian boleh pelajari kembali ya, akan ada perbandingan dari yang A bahwa KL banding LM akan sama dengan KN banding KM akan sama dengan LN banding KL. Nah, artinya apa? Di sini kita bisa melihat bahwa ada garis yang sama, yaitu KL. Ini ada KL, ini ada KL. Maka sekarang kita bisa menggunakan perbandingan ini dan ini ya untuk membuat sebuah rumus. Jadi kita akan kalikan silang sehingga KL kali KL, bulusi tulis KL kuadrat akan sama dengan LM kali LN. Kita kalikan silang ya, ini tadi kalikan KL dengan KL, ini LM kalikan LN. Nah, supaya mudah nanti mengingatnya, bulusi tulisnya ini ML, ini sama, LM atau ML itu sama. Demikian pula LN dengan NL itu sama. Kenapa bulusi pilih tuliskan L-nya di belakang? Karena di sini ada L kuadrat, supaya kalian bisa mengingat dengan mudah. Jadi KL
kuadrat, KL kuadrat itu kalau digambar posisinya di sini ya, KL kuadrat sama dengan ML dikali NL. Jadi perhatikan di sini L kuadrat, ini ada L, ada L. Itu cara untuk mempermudah mengingat. Atau kalau kita gunakan gambar, lihat lengkungan yang merah. ML arahnya kita arahkan ke L ya, ML ini ML. NL di sini NL. Jadi KL kuadrat sama dengan ML kali NL. Ya, perhatikan panahnya. Kalau di sini L kuadrat, maka panahnya semua menuju ke L. Seperti itu. Nah, dari yang kedua, dari yang B, kita memperoleh kesimpulan bahwa perbandingannya, nanti kalian boleh ulang lagi dari ketiga sudutnya ya, boleh dibuat kembali, dicek kembali. Nah, yang B ada kesimpulan bahwa KM per ML sama dengan KN per KL sama dengan MN per KM. Nah, sekarang di sini kalian bisa memperhatikan mana sisi yang sama. Ada masing-masing di sini KM. Ya, di sini ada KM, di sini juga ada KM. Nah, dengan cara yang sama seperti tadi, kita kalikan silang ya. Maka KM kali KM atau KM kuadrat sama dengan, nah kembali seperti tadi, ini ML boleh kita tulis LM supaya M-nya di belakang. Ini juga boleh kita tulis NM ya, sehingga KM kuadrat sama dengan LM dikali NM. Nah, seperti itu. Jadi ini sama-sama M-nya tulis di belakang ya. Nah, sehingga kita kalau kita gunakan gambar, boleh digambarnya bentuknya begini. Bulusi kasih tanda panah. KM kuadrat sama dengan LM. Nah, perhatikan ya, kalau ini warnanya yang membedakan. Ini warna biru sekarang. Tadi warna merah. Nah, sekarang yang biru arahnya semua ke M. Nah, perhatikan. Sehingga KM kuadrat sama dengan LM kali NM. Jadi kuncinya nanti ada di sini hasilnya dan ini. Nah, sekarang yang ketiga. Yang ketiga atau yang C tadi. Ya. Kita perhatikan yang C. Hasil yang C tadi kalau kita tuliskan perbandingannya menjadi KL per KM sama dengan KN per MN sama dengan LN per KN. Nah, sekarang kita perhatikan mana yang sama panjang. Ya, mana yang sama panjang. Dalam hal ini kita lihat ada KN, ada KN. Maka sekarang kita gunakan yang ini ya untuk merumuskan. Sehingga kita kalikan silang KN kuadrat sama dengan ya, KN kali KN, KN kuadrat sama dengan LN dikali MN. Itu ya, LN dikali MN. Sehingga kalau diberikan tanda, maka KN, bulusi kasih tanda yang hijau biar berbeda ya. Oke. KN yang warna hijau kuadrat sama dengan arahnya sekarang ke L, ke N ya. Dari L ke N.
dari M juga ke N. Nah, kalau di sini N kuadrat, maka arahnya ke N. Nah, maka ketika kalian mengetahui rumusan ini, pasti nanti akan lebih mudah untuk kalian mengingatnya. Ya, atau coba Bu Lucy berikan contoh tambahan untuk mempermudah. Ya, jadi kalau misalnya ada segitiga, siku-siku dan garis tingginya. Di sini A, B, C, D. Maka dari yang pertama tadi, yang bawah AB kuadrat. Ya. Oke, Bu Lucy buat segitiganya dulu saja. Ini selalu tegak lurus dengan di depannya ya. Panjangnya diabaikan saja. Yang penting segitiga siku-siku yang ditarik lagi dari sudut siku-sikunya ke sisi miringnya. Ya, nanti baru kita simpulkan bersama-sama untuk mengingat supaya lebih mudah. Nah, oke. Sekarang kita akan gunakan warna lain saja. Jadi AB, perhatikan AB berarti yang seperti ini kita bawa semuanya ke B, berarti AB kuadrat sama dengan CB kali DB. Ya, kita bawa sekali lagi ke B. CB kali DB. Nah, kalau yang ini misalnya ini kita mau cari AC-nya sekarang. Seperti yang kedua, kita cari AC-nya. Berarti AC kuadrat sama dengan, perhatikan, BC kita bawa semua ke C. BC dikali DC. Ya, dikali DC. Nah, seperti itu. Yang terakhir, kalau AD. Nah, sekarang semua kita harus bawa ke D. Berarti AD kuadrat sama dengan CD kali BD. Nah, mau ditulis yang mana dulu silahkan. Mau CD dulu boleh, mau BD dulu boleh. Ya. Nah, di sini yang kita bisa ingat dengan mudah ya, D kuadrat maka D kali D belakangnya. C kuadrat maka C kali C. Kenapa? Karena arahnya semua ke C. AB kuadrat maka di sini B ada 2 B-nya. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana penerapannya untuk mengerjakan soal? Kita lihat langsung contoh 8. Nah, pada gambar di bawah ini diketahui LN sama dengan 9. Kemudian MN sama dengan 16. Tentukan panjang KL, KM dan KN. Nah, kita langsung jawab saja. Yang pertama, kita lihat KL dulu. Oke, KL. KL itu yang ini ya. KL itu yang ini. Maka KL kuadrat. Rumusannya, ingat semua kita bawa ke L. Maka KL kuadrat sama dengan ML dikali NL. Ya, dikali NL. Nah, perhatikan ML-nya sama dengan jumlah dari 16 dan 9. Atau Bu Lucy tulis 16 ditambah 9 dikali NL. NL-nya 9. Ya, maka ini boleh ditulis 25 dikali 9. Nah, untuk mempermudah perhitungan, kalian tidak perlu mengalihkan. Bisa langsung diakarkan supaya lebih mudah. Jadi KL sama dengan akar 25 kali 9. Kita tahu bahwa akar 25 itu 5, akar 9 itu 3. Jadi kita langsung kalikan saja. 5 kali 3, 15. Jadi KL-nya sama dengan 15 cm. Nah, seperti itu cara jawabnya. Oke, kita lanjutkan yang berikutnya. Yang B sekarang. Yang B. Kita lihat, kita mau cari KM.
KM yang mana? Bu Lucy tulis kasih tanda yang biru. KM yang ini. Oke, jadi KM kuadrat sama dengan, ya sama dengan, lihat yang warna biru ya, LM. LM dikali NL. Maaf. LM dikali NM. NM. Arahnya ke M sekarang ya. Perhatikan arahnya ke M. Sehingga LM-nya sama dengan ML tadi ya. Langsung Bu Lucy tulis 25 di sini kali NM-nya sama dengan 16. Nah, dengan cara yang sama, maka KM-nya sama dengan, langsung saja kita akarkan. Akar 25 kali 16. Akar 25-nya 5, akar 16-nya 4. Berarti KM-nya sama dengan 5 kali 4 sama dengan 20. Jadi KM sama dengan 20 cm. Nah, seperti itu, ternyata cukup mudah ya. Oke, kita langsung lanjutkan yang C. Yang ditanyakan KN, berarti KN kuadrat. Ya, KN kuadrat berarti KN-nya yang ini. Nah, Bu Lucy kasih warna yang hijau. Berarti nanti semua harus dibawa ke N, yaitu LN. Dikali bawa ke N, MN. Nah, seperti itu. Sehingga LN-nya sama dengan 9 dan MN-nya sama dengan 16. Oke, sehingga langsung kita tuliskan KN sama dengan akar 9 kali 16. Akar 9-nya 3, akar 16-nya 4. Maka sama dengan 12. Jadi panjangnya KN adalah 12 cm. Nah, seperti itu. Cukup mudah ya. Nah, kita ambil satu contoh lagi yang sedikit lebih sulit karena ada dua pemikiran. Perhatikan di sini ada yang ditanyakan N hanya bagian dari sisi miring. Jadi, dalam hal ini kita bisa dua cara yang kita gunakan. Boleh langsung maksudnya apa? Kita lihat di sini yang dicari adalah N. Yang diketahui adalah 30 desimeter tanpa nama, 18 desimeter juga tanpa nama. Maka kita langsung saja tuliskan angka-angkanya. Jadi 30 kuadrat ya. 30 kuadrat sama dengan, sekali lagi bagian bawah ini arahnya ke arah ke sini semua ya. Sama dengan 18 dikali, nah untuk mempermudah kita anggap ini X dulu aja. Kita anggap ini X. Jadi N-nya diabaikan dulu. Nanti kalau udah ketemu X-nya, baru N-nya sama dengan X dikurangi 18. Itu akan jauh lebih mempermudah perhitungan daripada kamu tuliskan N ditambah 18. Ya, jadi ini kita kalikan X saja dulu. Sehingga cara mengalikan di sini juga kamu tidak harus menghitung berapa 30 dikuadratkan dibagi 18. Tapi kamu boleh menghitung dengan cara ini supaya lebih sederhana. 18X. Maka ini kita sederhanakan dulu. 18 dengan 30 masing-masing habis dibagi 6. Maka di sini 3, di sini 5. Nah, di sini masih ada 3. Maka 3 masih kita bisa sederhanakan dengan 30. Kita coretnya miring ke kiri sekarang. Nah, berarti di sini habis, di sini masih 10. Ya, 30 dibagi 3 ya. Sehingga X-nya sama dengan 50. Nah, 5 kali 10 ya, 5 dikali 10, 50. Nah, 50 itu X-nya.
Berarti N-nya berapa? N-nya sama dengan X dikurangi 18. Jadi X-nya 50 dikurangi 18 sama dengan 32. Jadi N-nya di sini sama dengan 32. Ya. Jadi kita simpulkan bahwa N sama dengan 32 desimeter. Nah, bisa menggunakan cara lain dengan cara menghitung dulu berapa panjangnya ini. Misalnya Bolusi kasih tanda Y. Kenapa? Karena lihat ini adalah segitiga siku-siku. Sehingga 30-nya merupakan sisi miring. Jadi kalian bisa menghitung berapa Y-nya. Ya, cara lain Bolusi tambahkan sekalian. Jadi di sini Y-nya bisa dicari dengan menggunakan triple Pitagoras, ya. 30 paling kanan. Karena apa? Sisi miring. Ingat triple Pitagoras ya. Nah, kemudian 18 di sini kelihatannya sisi yang terpendek, maka kita tulis paling kiri saja. Nah, kita lihat masing-masing habis dibagi berapa? 18 dengan 30 masing-masing habis dibagi 6. 30 dibagi 6 5, 18 dibagi 6 3. Maka pasangannya adalah triple Pitagoras 3 4 5. Maka 4 kita kalikan 6 24. Ya, sehingga di sini Y-nya sama dengan 24. Ya. Kemudian kita perhatikan di sini, oh ya, supaya tandanya tidak bertumpuk Bolusi ganti warna. Oke. Nah, sekarang kita perhatikan Y-nya sudah diketahui 24, maka kamu boleh gunakan ini. Y kuadrat atau 24 kuadrat sama dengan ini, kita arahkan semua ke tengah ya, arahkan semua ke tengah. Berarti 18 dikali N. 18 dikali N. Sehingga seperti tadi kita boleh sederhanakan 24 kali 24 sama dengan 18N. Maka 24 dengan 18 kita boleh sederhanakan lagi. Masing-masing habis dibagi 6. Di sini 4, di sini 3. Ya, maka 24 satu lagi kita boleh sederhanakan lagi. Dibagi 3, 24 dibagi 3, 8. Sehingga ini 1, maka 1 kali NN. 4 dikali 8 sama dengan 32. Nah, ternyata perhatikan di sini tadi N-nya 32, di sini pun N-nya 32. Jadi kesimpulan kita bahwa N-nya sama dengan 32 desimeter. Oke, rasanya sudah cukup panjang pelajaran kita hari ini. Silahkan nanti dipelajari kembali. Jika ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komen. Ya. Sekian dulu pembahasan kita. Semoga ini semua nanti akan mempermudah kalian dalam belajar. Jadi, jika berkenan, berikan subscribe dan like-nya. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Semoga bermanfaat.